Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan melanjutkan materi akuntansi perusahaan dagang, yaitu tahap pencatatan, membuat jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi jurnal khusus perusahaan dagang, yaitu yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang-barang lain secara kredit. Kemudian untuk pembelian peralatan perlengkapan yang digunakan dalam operasional perusahaan dagang, ini biasanya dicatat di kolom serba-serbi. Adapun ciri jurnal pembelian yaitu adanya syarat dan bukti berupa faktur. Berikut adalah kolom dari jurnal pembelian. Di sini ada tanggal, keterangan, syarat. Nah, syarat di sini adalah syarat pembayarannya ya. Kemudian ada ref. Nah, di kolom debit di dalam jurnal pembelian di sini ada pembelian dan ada kolom serba-serbi. Jadi kolom serba-serbi ini diisi apabila terjadi pembelian peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sisi kredit di sini ada utang dagang. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas secara tunai. Contohnya seperti membeli barang dagang tunai, kemudian membayar utang, membeli perlengkapan tunai, kemudian membayar gaji. Kolom dari pengeluaran kas adalah di sisi debit itu ada pembelian, kemudian ada utang dagang dan kolom serba-serbi. Kemudian di kolom kreditnya, di situ ada kas dan potongan pembelian. Nah, untuk potongan pembelian ini nanti dicatat apabila perusahaan ini membayar sesuai dengan jatuh tempo syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit, sehingga kolom jumlahnya cukup dibuat satu saja. Dengan menuliskan angka pada kolom, artinya telah menganalisis piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Kolomnya seperti ini. Untuk jurnal penjualan ada keterangan, jadi kolom piutang dagang dan penjualan ini jadi satu. Yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas secara tunai. Transaksi yang jarang terjadi dicatat dalam kolom serba-serbi. Nah, contohnya adalah seperti penyetoran modal, kemudian ada utang bank, kemudian ada bunga bank. Untuk kolom jurnal penerimaan kas di sini, di sisi debit ada kas dan potongan penjualan. Artinya, untuk potongan penjualan ini diisi apabila misalnya menerima pelunasan piutang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, yaitu masih dalam jangka masa tempo pembayaran. Kemudian di kolom kredit ada penjualan, kemudian ada piutang dagang, dan ada kolom serba-serbi. Nah, kolom serba-serbi tadi diisi oleh transaksi-transaksi seperti penyetoran modal, utang dagang, dan bunga bank. Jurnal khusus di perusahaan dagang juga ada jurnal umum. Nah, jurnal umum di perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat di dalam jurnal khusus. Apa saja akun yang dicatat dalam jurnal umum? Nah, transaksi yang dicatat dalam jurnal umum pertama, retur pembelian barang dagang, kemudian ada retur penjualan barang dagang, ada pengubahan utang usaha menjadi utang wesel, kemudian ada pengubahan piutang usaha menjadi piutang wesel, kemudian ada penjualan aktiva tetap yang sudah tidak layak pakai secara kredit, kemudian ada pengurangan harga. Itulah akun-akun yang dicatat di dalam jurnal umum. Kolomnya seperti biasa, sama dengan kolom jurnal umum di perusahaan jasa. Berikut adalah contoh transaksi perusahaan dagang. Di sini ada transaksi PD Anugerah Jaya selama bulan Januari 2018. Berikut adalah contoh transaksi perusahaan dagang.
di sini ada transaksi PT Anugrah selama bulan Januari 2018. Langkah pertama, untuk mencatat transaksi ini ke dalam jurnal khusus, yaitu mengelompokkan mana yang termasuk transaksi-transaksi pembelian, kemudian mana transaksi pengeluaran kas, kemudian mana transaksi penjualan, dan mana-mana transaksi penerimaan kas. Sisanya dicatat dalam jurnal umum. Jadi berdasarkan transaksi di atas tadi, setelah kita kelompokkan, yang pertama jurnal pembelian, ya transaksi pembelian itu ada di transaksi tanggal 2 dan 15. Maka ini dicatat dalam jurnal pembelian. Kita lihat tanggal 2 dibeli barang dagang dari PT Lancar sebesar 10 juta. Dengan nomor faktur 120, syaratnya 3/15 N/30. Kemudian di tanggal 15 dibeli barang dagang dari PT Aman sebesar 5 juta. Dengan syaratnya 3/15 N30, nomor fakturnya 121. Bagaimana mencatatnya di dalam jurnal pembelian? Mari kita lihat. Jadi di sini seperti biasa ya, dibuat kolomnya, kemudian ada tanggal. Tanggal ini ada tanggal transaksinya, jadi Januari 2018 ya. Yang pertama tanggal 2. Nah, keterangan ini diisi adalah nama dari tokonya. Di sini adalah PT Lancar ya, berarti diisi PT Lancar. Nah, syarat ini adalah syarat pembelian tadi syarat kredit, yaitu 3/15 N30 dituliskan. Kolom ref ini dikosongkan juga nggak apa-apa. Kemudian di kolom debit kita lihat ya. Di kolom debit di sini pembeliannya sebesar berapa ini? 10 juta. Maka kita tuliskan 10 juta. Nah, ini di dalam kolom ini dalam ribuan rupiah ya. Jadi di sini hanya ditulis 5 digit, ini artinya 10 juta di sini ya. Kemudian kolom serba-serbinya akun ini kosong ya karena sudah ada di pembelian. Kemudian kreditnya yaitu utang dagang karena dia kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya adalah tanggal 15 dibeli barang dari PT Aman sebesar 5 juta, syaratnya 3/15 N30. Maka keterangannya ini adalah PT Aman, kemudian syaratnya ditulis. Nah, kemudian pembeliannya sebesar 5 juta dan utang dagangnya karena kredit sebesar 5 juta. Maka kita jumlahkan yaitu sebesar 15 juta di sisi debit dan 15 juta di sisi kredit. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang termasuk pengeluaran kas itu ada di tanggal 3, 9, dan 10. Tanggal 3 ini dibeli barang dagang dari PT Mawar sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Kita lihat di sini kolomnya tanggal 3 PT Mawar keterangannya, kemudian ada pembelian ya secara tunai, kemudian kreditnya yaitu kas ya, kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Oke, tanggal 9 di sini dibayar beban listrik dan telepon untuk bulan ini sebesar 250.000. Maka pencatatannya tanggal 9. Nah, keterangannya ini adalah beban listrik dan telepon. Berkaitan dengan operasional perusahaannya atau PT, maka ini dicatat di kolom serba-serbi di sini, yaitu beban listrik dan telepon. Ya, sebesar berapa? 250.000. Nah, untuk ref di kolom serba-serbi di sini diisi dengan nomor akun ya, nomor akun dari beban. Nah, di sini hanya ditulis 5 yaitu awalan saja, nanti bisa dilengkapi sendiri. Kemudian diisi kreditnya ada kas yaitu sebesar 250.000. Tanggal 10 dibayar semua utang PT Lancar. Kita lihat pada transaksi PT Lancarnya di tanggal 2 ya, transaksi sebelumnya ya. Yaitu tanggal 2 ini dibeli barang PT Lancar sebesar 10 juta. Kita lihat syaratnya, yaitu dengan syarat pembeliannya di sini ya 3/15 N30. Artinya 3/15 ini adalah akan mendapat potongan 3% apabila dibayar 15 hari setelah transaksi. Maka kita hitung dari tanggal 2 sampai tanggal 10 berarti 2 tambah 10 12 ya, di dalam 15 hari setelah transaksi, maka dia mendapatkan potongan 3%. Nah, 3% dari 10 juta yaitu sebesar 300.000 rupiah. Maka sisi kasnya sisa 9.700.000 rupiah.
Nah, kita totalkan antara sisi debit dan kredit harus sama. Kita totalkan berarti setiap kolomnya yaitu sisi debitnya 1.500.000 ditambah 10 juta ditambah 250.000, berarti di sini untuk sisi debitnya total keseluruhannya adalah 11.750.000 rupiah. Sisi kreditnya juga sama, berarti 11.450 ditambah 300.000 berarti 11.750.000 rupiah, berarti balance di sini. Jadi di dalam transaksi ini yang termasuk pencatatan jurnal penjualan ada tanggal 4, tanggal 7, tanggal 13 dan tanggal 16. Kita lihat bagaimana pencatatannya di dalam jurnalnya. Nah, jadi tadi cukup untuk jurnal penjualan, ya ini antara piutang dagang dan penjualan ini cukup dijadikan satu kolom saja ya. Jadi di sini dijual barang kepada PD Kamboja sebesar 2.500.000 rupiah, fakturnya 221, syaratnya 2/10N30. Nah, tinggal masukkan saja di sini. Ya, keterangannya adalah nama dari ini ya, perusahaan atau tokonya PD Kamboja. Ya, berarti di sini piutang dagangnya 2.500.000 rupiah, kemudian tanggal 7 dijual barang dagang kepada PD Melati 2 juta, ya syaratnya ditulis juga. Kemudian tanggal 13 dijual barang kepada PD Bangun sama, kemudian tanggal 16 dijual pada PD Anggun sebesar 500.000 rupiah. Jadi tinggal dimasukkan saja, kita totalkan, yaitu total penjualannya yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Jurnal selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Nah, kita bisa lihat di sini yang termasuk jurnal penerimaan kas ada tanggal 6, tanggal 8, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 14. Di tanggal 6 di sini kita lihat dijual barang dagang kepada PD Anggun sebesar 1 juta tunai. Jadi di sini penjualan tunai ya. Sebesar 1 juta rupiah di sisi kasnya, berarti bertambah ya, karena dia menjual berarti mendapat ini kasnya bertambah. Berarti untuk tanggal 6 ya, penjualan tunai di debit sebesar 1 juta rupiah, kemudian di kasnya di kolom penjualan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 8 diterima pelunasan dari PD Melati ya sebesar 1 juta, maka ditulis ya keterangannya PD Melati, kemudian karena menerima pelunasan berarti kasnya bertambah di sini 1 juta dan piutangnya di sisi kredit. Kemudian untuk tanggal 11 diterima sisa piutang dari PD Melati. Maka kita lihat nih. Jadi penjualan tadi kepada PD Melati kan 2 juta ya. Kita lihat lagi di tanggal 7 ya, dijual dagang kepada PD Melati sebesar 2 juta dengan syarat ya EOM ya, end of month. Ini nomor fakturnya 225 ya. Yang ini berarti dia menjual ini ya, barangnya kredit ya sebesar 2 juta. Maka di sini tanggal 11 ya, sisanya tanggal 8 tadi diterima pelunasan 1 juta. Karena tadi dijualnya 2 juta, maka sisa piutangnya tinggal 1 juta. Maka ditulis lagi di sini. Tanggal 11 PD Melati 1 juta, kemudian piutang dagangnya sebesar 1 juta di kredit. Tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari bank sebesar 150.000 rupiah. Kemudian transaksi tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari bank sebesar 150.000 rupiah. Maka keterangannya ini pendapatan bunga di sisi debitnya itu sebesar 150.000 rupiah. Kemudian di kolom kreditnya, di kolom serba-serbi itu pendapatan bunganya sebesar 150.000 rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 rupiah kepada PD Kamboja. Untuk pencatatannya berarti peralatan kantornya di sisi debit sebesar 500.000 rupiah. Kemudian untuk peralatan ini untuk peralatan dicatat dalam kolom serba-serbi di kredit sebesar 500.000 rupiah. Maka kita totalkan di sisi debit yaitu sebesar 3.650.000 rupiah. Kemudian di sisi kreditnya di sini sama ya. Jadi 1 juta ditambah 2 juta ditambah 650. Jadi sama nih. 3.650.000 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu pencatatan jurnal umum. Jadi transaksi-transaksi yang tidak dicatat di dalam jurnal khusus, maka pencatatannya ada di jurnal umum, yaitu sisa tanggal 5 nih.
tanggal 5 ini diterima pengembalian barang dari PD Kamboja sebesar Rp500.000 karena barang ini tidak sesuai dengan pesanan. Berarti ini retur ya. Maka catatannya adalah retur penjualan dan potongan harga sebesar Rp500.000 di sisi debit, kemudian piutang dagangnya ya dari PD Kamboja itu dikredit sebesar Rp500.000. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you.